Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Fadilah dengan NIM 206130339 dari kelas A Praktikum Farmasi Fisik. Kali ini saya akan melakukan praktikum berjudul Kelarutan Kualitatif. Kelarutan adalah jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut sampai membentuk larutan jenuh. Apabila suatu larutan suhunya diubah, maka hasil kelarutannya juga akan berubah. Jenis-jenis kelarutan. Larutan jenuh merupakan larutan di mana zat terlarutnya, yaitu molekul atau ion, telah maksimum pada suhu tertentu. Untuk zat elektrolit yang sukar larut, larutan jenuhnya dicirikan oleh nilai Ksp. Pada suatu temperatur tertentu, suatu larutan jenuh yang bercampur dengan solut yang tidak terlarut merupakan contoh lain dari kesetimbangan dinamik. Larutan tidak jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya pada temperatur tertentu. Bahan-bahan yang digunakan adalah gula pasir, garam, bedak, tepung terigu, air panas. Alat yang digunakan adalah panci, gelas transparan atau bening, sendok teh, dan stopwatch. Pengamatan kelarutan. Masukkan air ke dalam masing-masing gelas sampai tingginya setengah gelas. Masukkan masing-masing bahan, yaitu gula, garam, bedak, tepung terigu, sebanyak 1 sendok teh ke dalam masing-masing gelas. Aduklah selama sekitar 1 menit, amati dan catat fenomena yang terjadi. Gula dalam air akan larut, tetapi cukup memakan waktu, kurang lebih 1 menit. Garam dalam air akan larut dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Tepung dalam air akan sulit larut dan bila didiamkan, tepung akan mengendap. Bedak dalam air akan sulit dilarutkan. Sebagian bedak akan mengendap dan sisanya menggumpal di permukaan air. Pengaruh suhu pada kelarutan. Siapkan 2 gelas. Isi gelas pertama dengan air biasa setinggi setengah gelas, tambahkan sesendok gula, lalu aduk. Catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Gula yang diaduk dalam air biasa akan larut dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, yaitu 1 menit 17 detik.
Isi gelas kedua dengan air panas setinggi setengah gelas. Tambahkan sesendok gula, lalu aduk. Catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Gula yang diaduk dalam air panas akan lebih mudah larut dalam waktu yang lebih cepat, yaitu 40 detik. Gula yang dilarutkan ke dalam air panas dan satu lagi ke dalam air dingin, maka gula akan lebih cepat larut pada air panas karena semakin besar suhu, semakin besar pula kelarutannya. Pengaruh pengadukan pada kelarutan. Siapkan 2 gelas, isi gelas pertama dengan air biasa setinggi setengah gelas, tambahkan sesendok gula, aduk, catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula. Isi gelas kedua dengan air biasa setinggi setengah gelas, tambahkan sesendok gula tanpa diaduk. Catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Pengadukan menyebabkan partikel-partikel antar zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Hal ini menyebabkan proses pelarutan menjadi semakin cepat dan membutuhkan waktu sekitar 1 menit 10 detik. Sedangkan untuk gula di dalam air yang tidak diaduk, kelarutan akan terjadi dalam waktu yang sangat lama, dikarenakan tidak adanya peristiwa bertabraknya partikel-partikel antar zat, dan waktu kelarutannya bisa lebih dari 30 menit. Pengenalan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Siapkan gelas, isi dengan air hingga setengahnya. Masukkan sesendok garam ke dalam air tersebut, lalu aduk hingga larut. Masukkan lagi sesendok garam ke dalam air garam tersebut. Aduk hingga semua larut. Masukkan lagi garam hingga ada yang tidak larut. Jika penambahan garam sudah terlihat tidak bisa larut lagi, panaskan gelas tersebut di wadah yang berisi air mendidih. Aduk hingga garam yang tidak terlarut bisa larut semua. Setelah larut semua, dinginkan dalam air biasa atau air dingin supaya lebih cepat kembali ke suhu normal. Pada sendok pertama, larutan belum jenuh, yang ditandai dengan terlarutnya semua zat garam pada larutan. Pada sendok kedua, larutan tepat jenuh, yang ditandai dengan mulai munculnya endapan. Pada sendok ketiga, larutan lewat jenuh, yang ditandai dengan adanya endapan zat pada permukaan dasar gelas. Kesimpulan, gula dalam air biasa akan larut dalam waktu yang cukup lama. Garam dalam air akan larut dan tidak memakan waktu. Tepung dalam air sulit larut dan akan membentuk endapan. Bedak dalam air sulit larut dan akan membentuk endapan serta gumpalan di permukaan air. Suhu berperan penting dalam kecepatan kelarutan. Semakin besar suhu, semakin besar pula kelarutannya. Perbedaan suhu akan menyebabkan waktu kecepatan kelarutan juga berbeda. Proses pengadukan dalam kelarutan akan menyebabkan kelarutan semakin cepat dan mudah terjadi. Hal ini disebabkan adanya peristiwa bertabraknya partikel antar zat. Saat larutan dinyatakan belum jenuh, semua zat akan terlarut.
Saat larutan dinyatakan tepat jenuh, mulai tampak adanya endapan yang muncul. Sedangkan saat larutan dinyatakan lewat jenuh, endapan akan berada pada permukaan dasar gelas. Demikianlah video praktikum yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.